Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar hari ini dengan terdakwa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan hari ini. 2 dari 3 saksi tersebut merupakan tersangka baru yang juga terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Saksi yang dihadirkan yaitu mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 serta ASN di lingkungan Kemnaker. KPK menyebut keterangan para saksi dibutuhkan untuk membantu pembuktian sekaligus meyakinkan majelis hakim dalam memutus perkara. Noel didakwa turut serta untuk melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa juga mendalilkan Noel menerima gratifikasi berupa uang 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor Ducati Scrambler. Kita akan perbarui informasi dari sidang kasus korupsi Chromebook dan korupsi di Kemnaker. Pemirsa, kita tanyakan pada rekan Hafsah Syafira. Selamat malam Hafsah, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang pada hari ini khususnya malam ini masih berlangsungnya sidang lanjutan terhadap kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Adapun memang agenda hari ini merupakan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Terdapat 3 saksi yang mana diperiksa pada hari ini dan 2 diantaranya merupakan tersangka terbaru. Ini merupakan Hayani Rumondang, kemudian juga Khairul Fadli Harahap dan 1 saksi yang merupakan ASN Kemnaker Gunawan Wibiksana. Dan juga yang bisa kami informasikan Tiara dan pemirsa dari adanya keterangan saksi pada hari ini pada kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 dari saksi Gunawan Wibiksana mengatakan bahwa memang adanya uang non teknis dan uang apresiasi terkait pengurusan sertifikasi K3. Hal tersebut dijelaskan setelah jaksa bertanya bagaimana proses sertifikasi K3 yang dilakukan, yang kemudian dijelaskan oleh saksi bahwa memang adanya proses verifikasi, kemudian juga adanya proses mengecek apakah kemudian dari perusahaan sudah membayar pajak atau belum, dan selanjutnya sertifikat akan dicetak dan ditandatangani oleh dirjen terkait. Adapun kemudian jaksa kembali mendalami pertanyaan apakah dalam proses tersebut adanya uang yang diminta ataupun yang dipungut kepada perusahaan terkait. Dari pihak saksi mengatakan ia tidak tahu menau, namun ia membetulkan bahwa di BAP benarnya adanya uang non teknis atau uang apresiasi yang selama ini dilakukan dalam proses penerbitan sertifikasi tersebut. Selain daripada itu juga dari saksi mengatakan bahwa ada uang tanda terima kasih juga yang mana memang sudah diberlangsungkan selama ini. Kemudian jaksa akan mendalami apakah ini sudah merupakan tradisi dan sejak kapan tradisi ini dilakukan. Dari saksi tidak tahu menau mengingat bahwa ia baru bergabung di kementerian pada tahun 2021. Kemudian juga terkait siapa saja yang menerima aliran dana non teknis ini, dari saksi mengatakan bahwa tidak tahu menau sejauh itu. Ia hanya mengatakan bahwa memang uang non teknis tersebut diberikan kepada dirjen-dirjen terkait dan tidak tahu menau apakah kemudian uang tersebut sampai ke menteri ataupun wakil menteri. Dan juga dalam persidangan kali ini Tiara dan juga pemirsa yang didalami oleh pihak jaksa terkait apakah kemudian saksi mengetahui alasan adanya rolling posisi pegawai di Kemnaker secara besar-besaran yang terjadi pada bulan Maret 2025 dan apa alasan adanya rolling besar-besaran tersebut terjadi. Dari saksi mengatakan bahwa memang secara perundang-undangan begitu atau secara kebijakan dari Kemnaker setiap 4 tahun sekali akan adanya rolling posisi, terlebih lagi memang untuk karyawan-karyawan yang berada di dirjen yang vital begitu. Namun terkait alasan memang hanya karena secara rutin dilakukan selama 4 tahun berkala. Kemudian juga terkait
terkait sidang hari ini masih terus berlangsung dan memang tadi sempat diskors sementara dan baru dimulai pada pukul 7 malam lagi. Dan selain daripada itu juga bisa kami jelaskan Tiara dan juga pemirsa bahwa memang sebelumnya dari jaksa memaparkan pemerasan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Immanuel Ebenezer ini dilakukan sejak 2021 di mana ia didakwa menerima uang sebanyak 6,5 miliar dalam proses penerbitan sertifikasi. Selain daripada itu jaksa juga mengatakan bahwa Noel dan juga komplotannya ini telah menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan satu motor Ducati Scrambler. Dan memang sampai saat ini Tiara dan juga pemirsa, proses persidangan masih terus berlangsung. Dari pihak jaksa masih terus melakukan pemeriksaan lebih dalam kepada saksi yang dipanggil. Untuk update nanti kami akan informasikan kepada Anda. Kembali ke studio. Kita melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih Hafsah, selamat kembali bertugas.